kerja juga sih ya. Jadi lebih karena ini rasa sayang dari sahabatnya gitu ya, untuk memotivasi Mas Indra bisa lebih cepat sembuh gitu ya, bisa menyemangati dia gitu. Jadi kita pun dari keluarga ya ikut support gitu. Kalau memang harus yang cari kerja harus kerja ya, kita pasti belum bisa terima gitu. Karena memang kemarin sudah dikasih tahu dulu, dia cuma untuk opening, nanti pun didampingi sama ada apa co-hostnya gitu. Jadi insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Tapi Bang Indra sendiri, maksudnya kembali lagi ke MC-nya, MC itu mungkin tadi gimana kondisinya? Iya, dia sangat senang banget, dia antusias banget dengar itu, dia langsung yang wah bener ya gue ya gitu, harus gue ya yang MC ya gini gitu. Oh iya pasti harus lu ya, makanya lo harus siap, harus sehat, dijaga makanya istirahatnya segala macam, pokoknya nanti di tanggal itu lu udah harus siap. Oke siap, dia siap segitu ya, senang banget gitu. Kalau dari Mbak Diana sendiri, kenapa sih masih belum bisa melatih kalau wacana? Mungkin kalau yang saya baca-baca sih sebenarnya bukan hujatan ya. Itu mungkin ungkapan kekecewaan dari beberapa teman-teman netizen yang mungkin belum tahu kronologinya gitu ya. Mungkin kemarin saya juga udah sempat meluruskan gitu mengenai perihal asuransi. Sebenarnya Mas Indra sudah punya asuransi selama 12 tahun, kemudian karena Covid dia berhenti dulu asuransinya, kemudian sekarang sudah mulai ikut asuransi lagi, cuman memang baru 6 bulan gitu ya. Kemudian alhamdulillah kita di cover oleh 2 asuransi, walaupun memang tidak menutup 100% biaya di rumah sakit gitu ya, tapi alhamdulillah kita terbantu banget. Kemudian juga untuk BPJS ya, karena tadi kita di rumah sakit itu pas kejadian kita nggak bisa milih-milih, bukan nggak bisa dalam arti kita cari yang terdekat, yang tercepat, karena kan kita takut juga kenapa-napa gitu ya. Dan ketika tahu sakitnya apa, ya ternyata setelah berunding dengan pihak rumah sakit, ya keluarga akhirnya memutuskan untuk tetap di Rumah Sakit Abdi Waluyo, karena takutnya jika dipindahkan bisa berakibat yang kita tidak inginkan seperti itu. Tapi untuk kondisi yang sekarang ini mungkin itu dari dokter sendiri bilang sampai kapan sih, mungkin terkait pandangan yang kabur tadi juga itu mungkin sampai kapan? Kalau tadi sih setelah dilihat dengan kondisinya saat ini, insya Allah dalam 2 bulan untuk pandangannya bisa kembali normal ya, mudah-mudahan. Tapi kembali lagi itu kan prediksinya dokter gitu, tapi nanti bagaimana bisa mungkin lebih cepat atau bisa lebih lambat tergantung dari kondisi fisiknya Bang Indra. Tapi ada juga hal yang kan Bapak juga kembali dilakukan dari dokter gitu yang harus dilakukan di rumah oleh, boleh dibilang maaf, mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan Bang Indra gitu di rumah gitu sebagai jalan untuk cepat sembuhnya gitu dari dokter. ya selama di rumah ini dia setiap hari bukan setiap hari, seminggu itu 3 kali akan ada jadwal untuk fisioterapi. Itu akan melatih motoriknya, kemudian akan melatih juga dari penglihatannya, kemudian juga presisinya. Jadi itu selalu ada sampai nanti benar-benar dia sudah fix bisa mandiri. Kemudian yang kedua, kalau lagi tidak datang sama fisioterapi itu selalu dibantu dengan kita, keluarga dan Dila. Tapi kalau untuk hal yang dilarang dan diperbolehkan, Misalnya ambil gelasnya gitu ya, dia hati-hati. Nggak tahu ya kemarin tuh gimmick atau gimana, dia bercanda. Jadi minum jus semangka, itu ada buah semangkanya ditempel di situ dan ada sedotannya. Yang disedot semangkanya. Tapi kayaknya itu nge-gimmick sih, bikin lucuan gitu ya. Baru habis itu dia nyedot di sedotannya gitu. Nah hari ini juga Kemarin kebetulan yang ulang tahun sahabatnya Mbak Desi gitu ya. Ya karena kita pas tanggal 28 itu nggak sempet kan ngucapin selamat ke beliau gitu ya. Akhirnya kemarin tanggal 24 Januari itu ulang tahunnya Mbak Desi. Akhirnya diundang di acaranya Mbak Desi, sekalian kita ngucapin juga ke Mas Indra. nah Bapak juga sempat mengucapkan ya, berdoa juga, dan mungkin seperti apa, maksudnya sudah bisa mengucapkan. Iya. Jadi kalau memang kemampuan untuk public speakingnya, kemudian untuk dia memimpin doa gitu ya, alhamdulillah masih ada gitu. Dia memang masih ada kemampuan itu, dan dia mengajak semuanya untuk berdoa sama-sama kayak gitu. Tadi kan bilang pandangan kan buram gitu ya Mas. Tapi untuk mengenali orang-orang seperti apa sih kalau Mas Indra? Ya, jadi kalau untuk orang-orang yang baru datang gitu ya, kalau orang yang sebelumnya sudah pernah dikenal kemudian bersuara gitu, dia mengenalinya dari suara gitu. Karena untuk dari detail bentuknya dia belum bisa
belum bisa lihat secara detail gitu. Tapi kalau dari suara, misalnya contoh kemarin dari sahabatnya Mas David gitu kan yang udah lama nggak ketemu, pas dia bersuara, "Halo Indra, kenal nggak ini siapa?" Dia langsung David kayak gitu, dia langsung kenal gitu. Nah kalau untuk orang baru kayak dokter yang di tempat dia terapi yang baru gitu ya, dokter Pauline atau apa, ya dia mulai menghafal gitu, dokter Pauline ada nama baru gitu, nama asing seperti itu. Kak, tapi kabarnya Kak Bekti memang mau lanjut lagi nge-MC ya Kak, kabarnya udah dapet tawaran. Itu gimana? Ya, alhamdulillah nanti tunggu tanggalnya. Insya Allah ada temennya ini, sahabatnya ini tuh sangat sayang sama Mas Indra. Dia tuh mau bikin acara yang dimana nanti openingnya itu by Indra Bekti gitu. Jadi mau ditunjukkan bahwa Mas Indra tuh masih bisa gitu. Tapi tadi support terkait dari Kak Gila